Kalau kamu pernah mikir, kapan ya bisa hidup santai tanpa mikirin tagihan tiap bulan? Banyak orang ngimpi soal kebebasan finansial, tapi seringnya cuma sebatas doa sebelum tidur. Padahal, kunci untuk sampai ke sana bukan di langit, tapi di cara kamu mikir dan ngatur uangmu sehari-hari. Video ini adalah panduan praktis yang dikemas santai, biar kamu bisa mulai dari sekarang juga. Yuk, kita bedah satu persatu rahasianya. Coba bayangin kamu punya tanaman mahal di rumah. Kalau seminggu aja nggak kamu siram, daunnya mulai layu, batangnya miring, lalu tinggal kenangan. Nah, uang juga gitu. Kalau kamu cuek, nggak dipantau, bisa-bisa tiba-tiba habis dan kamu bingung, kok saldo tinggal segini? Makanya penting banget buat kasih perhatian ke uangmu setiap hari. Bukan berarti harus jadi akuntan dadakan, tapi cukup luangin waktu 5 hingga 10 menit aja untuk cek keuanganmu. Seperti ngecek detak jantung, dashboard finansial itu bikin kamu tahu kamu lagi sehat, butuh vitamin, atau udah masuk zona rawat inap. Mulai dari yang simple, catat pengeluaran, cek saldo, dan review pemasukan. Kalau kamu punya bisnis, wajib hukumnya bikin dashboard keuangan yang hidup, alias rutin di-update. Karena kalau kamu sendiri nggak ngerti duitmu kemana, gimana bisa ngasih instruksi jelas ke masa depanmu? Dan jangan salah paham soal net worth. Ini bukan buat pamer atau update status di medsos, tapi biar kamu tahu, apakah aku benar-benar berkembang atau cuma sibuk doang tapi nggak maju-maju. Transparansi finansial ke diri sendiri itu bukan serem, justru melegakan, karena dari situlah kamu bisa ambil keputusan lebih cerdas, lebih strategis, dan tentu aja lebih bikin dompet senang. Intinya, uang itu bukan monster yang harus ditakuti, tapi tanaman yang harus dirawat. Dan perawatannya dimulai dari aware setiap hari. Kebebasan finansial itu bukan cuma slogan di kaos atau mimpi yang dibisikkan sebelum tidur. Itu tujuan yang bisa dicapai, asal kamu tahu mau kemana. Dan langkah pertamanya, ya, tentuin dulu angkanya. Iya, angka berapa yang bikin kamu bisa hidup nyaman tanpa harus kerja terus setiap hari. Coba bayangin gaya hidup impianmu. Tinggal di mana? Makan di mana? Liburan kemana? Lalu, konversi semua itu ke angka, bukan sekadar khayalan manis. Dari situ kamu bisa hitung, berapa sih passive income yang kamu butuhin per bulan biar hidup kayak begitu tanpa harus ngantor terus. Masalahnya, banyak orang ngejar uang tanpa arah. Mereka kerja keras tapi nggak tahu finish line-nya di mana. Padahal, kalau kamu udah name your number, semuanya jadi lebih jelas. Keputusan finansialmu jadi punya arah. Dan jangan lupa, kekayaan sejati itu bukan soal berapa gede penghasilan, tapi soal seberapa kecil pengeluaranmu dibanding pemasukan. Atau lebih tepatnya, seberapa bebas kamu dari keharusan bekerja. Target keuangan itu ibarat jembatan. Tanpa dia, kamu cuma berdiri di tepi imajinasi, ngelihatin pulau impian dari jauh. Tapi begitu kamu pasang angka yang jelas, kamu mulai bisa nyusun papan demi papan buat nyebrang ke sana. Jadi mulai sekarang, berhenti bilang, aku pengen kaya, dan mulai bilang, aku butuh sekian puluh juta per bulan buat hidup bebas. Karena begitu kamu kasih nama ke mimpimu, dia berubah jadi tujuan yang bisa kamu kejar. Oke, kamu udah tahu angka kebebasan finansialmu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya nyampe ke sana? Jawabannya bukan cuma irit makan mie instan, tapi naikin kapasitasmu buat ngasilin uang lebih banyak. Dan itu artinya, bangun skill bernilai tinggi. Skill itu kayak senjata, semakin tajam, semakin berharga. Tapi bukan cuma satu skill doang loh. Yang bikin kamu benar-benar tak tergantikan adalah kombinasi skill yang saling melengkapi, alias stacked skills. Misalnya, kamu jago copywriting, tapi juga ngerti AI automation, dan bisa jualan, boom, kamu jadi orang yang langka, dan langka itu mahal. Ada 6 skill yang lagi naik daun dan punya potensi besar, yaitu coding, video editing, copywriting, sales, AI automation, dan public speaking. Nggak perlu semua langsung dikuasai, tapi pilih satu buat dimulai, lalu pelan-pelan kamu stack yang lain.
Ingat, skill itu bukan beban. Dia investasi yang bisa ngasih return berkali-kali lipat. Dan jangan salah kaprah, penghasilan besar itu nggak selalu datang dari kerja lebih keras, tapi dari nilai yang kamu bawa ke meja. Kalau kamu bisa bantu orang lain dapat hasil besar, orang nggak akan mikir 2 kali buat bayar kamu mahal. It's that simple. Jadi kalau kamu selama ini fokus nabung terus, coba geser sedikit fokusnya. Tambahin skill yang bisa ngangkat penghasilanmu ke level baru. Karena nabung 1 juta per bulan nggak akan secepat skill yang bikin kamu dapat 10 juta dari satu project. Sekarang kamu udah punya target, udah mulai upgrade skill, tapi ada satu bahan bakar yang sering disepelekan, yaitu obsesi. Yup, bukan motivasi musiman, tapi obsesi yang konsisten. Yang bikin kamu bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena semangat. Obsesi itu bukan selalu hal negatif loh. Justru kalau diarahkan ke hal yang benar, dia bisa gantiin candu yang salah. Banyak orang dulunya kecanduan game, medsos, bahkan hal-hal gelap. Tapi ketika mereka nemu hal yang bikin mereka kecanduan sehat, hidupnya berubah total. Contohnya, programming, desain, bisnis, atau apapun yang bikin kamu betah, duduk berjam-jam tanpa disuruh. Tapi ingat, fokus itu kuncinya. Nggak usah kejar semua peluang sekaligus. Mulailah dari satu hal yang benar-benar kamu kuasai. Ada satu framework keren namanya 5 Ones, yaitu 1 skill, 1 produk, 1 tipe pelanggan, 1 channel, selama 1 tahun. Simple, tapi luar biasa efektif. Karena yang bikin kamu berhasil, itu bukan banyaknya arah, tapi dalamnya satu arah yang kamu gali terus-menerus. Disiplin itu emang kadang ngebosenin, nggak semanis scroll TikTok atau Netflixan. Tapi distraksi itu mahal bro. Dia nyuri waktu, nyuri fokus, dan kadang nyuri masa depan. Jadi kamu mau yang seru sekarang, nyesel nanti, atau fokus sekarang, bebas nanti. Intinya, kamu harus cukup gila terhadap apa yang kamu kejar. Karena di dunia yang penuh distraksi, cuma orang yang punya obsesi yang bisa benar-benar finish. Kalau ada investasi yang nggak pernah rugi, itu adalah investasi ke diri sendiri. Bukan cuma karena hasilnya long term, tapi karena kamu bakal bawa hasil itu kemanapun kamu pergi. Mau dunia berubah, teknologi makin canggih, market jungkir balik, versi upgrade dari dirimu tetap relevan. Mulainya dari mana? Gampang, baca buku. Tapi ingat, baca itu bukan buat pamer di Instagram, tapi buat berubah. Nggak usah buru-buru nambah koleksi rak buku kalau 1 aja belum kamu praktikkan. Mending 1 buku yang kamu telan mentah-mentah dan langsung dipakai, daripada 10 yang cuma jadi dekorasi. Kalau mau lebih cepat lagi, ikut course. Bukan karena kamu nggak bisa cari info gratisan, tapi karena course itu shortcut. Kamu bayar untuk jalan pintas, bukan sekadar pengetahuan. Dan kalau kamu pengen lompatan besar, masuk ke komunitas atau cari coach. Bayar mahal boleh, asal kamu tahu kamu sedang beli lingkungan baru, yang bisa nendang kamu keluar dari zona nyaman dan ngebut ke level berikutnya. Masalahnya, banyak orang lebih rela beli gadget baru daripada beli mentor. Padahal, satu nasihat dari orang yang udah pernah jalanin bisa nyelamatin kamu dari tahun-tahun trial and error. Jadi mulai sekarang, tanyain ke diri sendiri, versi diriku yang lebih mahal itu butuh apa sih hari ini? Karena dalam permainan jangka panjang, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang terus upgrade tanpa henti. Kalau selama ini kamu ngerasa kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja, mungkin bukan usahanya yang salah, tapi target pasarnya. Coba cek lagi, kamu bantuin siapa? Karena faktanya, klien yang bayar murah seringkali justru paling banyak minta ini itu, revisi berkali-kali, dan bikin stres tanpa ujung. Nah lo, saatnya kamu naik level, bukan sombong, tapi strategis. Daripada jual lilin satuan ke orang di pinggir jalan, mending kamu jual sistem distribusi lilin ke toko-toko besar. Ganti pendekatanmu, bukan jualan ke banyak orang yang mikir harga, tapi ke sedikit orang yang mikir nilai. Caranya, akses pasar premium. Kirim pesan personal ke orang-orang yang udah di level yang kamu incar. Bikin portofolio yang konkret. Atau kalau bisa,
Hadir di event berbayar yang mereka juga datangi. Iya, bayar buat networking. Kadang kamu nggak butuh ratusan pelanggan, cukup satu yang tepat bisa ngubah segalanya. Dan satu mindset penting, jangan takut jadi yang paling cupu di ruangan paling keren, justru itu kesempatan belajar tercepat. Kalau kamu selalu jadi yang paling pinter di ruangan, kamu lagi mandek. Tapi kalau kamu ngerasa kecil di ruangan gede, itu tandanya kamu lagi bertumbuh. Jadi kalau penghasilanmu masih stuck, mungkin kamu lagi bantuin orang yang salah. Ganti target, dan lihat gimana seluruh gamenya ikut berubah. Ini dia jebakan yang paling halus tapi paling bikin kamu muter di tempat, yaitu tukar waktu buat uang. Sekilas kelihatan produktif, kerja keras, sibuk tiap hari, jam kerja penuh. Tapi kalau setiap penghasilan masih tergantung langsung dari jumlah jam kamu kerja, berarti kamu belum bebas, kamu cuma punya pekerjaan yang dibungkus keren. Ingat, kebebasan finansial itu bukan soal punya uang banyak, tapi soal punya waktu luang dan uang yang tetap mengalir. Kalau bisnismu nggak bisa jalan tanpa kamu, itu bukan bisnis, itu jebakan. Kamu bukan bos, kamu pegawai dari bisnismu sendiri. Makanya, kenalan sama yang namanya buyback principle atau beli kembali waktumu. Caranya, delegasikan, bangun sistem, rekam proses-proses berulang yang kamu lakukan tiap hari, lalu latih orang lain untuk ngejalaninnya. Jangan takut bayar orang, kamu bukan buang duit, kamu beli waktu dan fokus untuk hal yang lebih bernilai. Coba audit kalendermu, mana aja yang bisa kamu tinggalin, operin, atau otomatisin. Fokusmu harus geser dari sibuk kerja ke bangun sistem. Karena skalabilitas itu datang saat kamu bisa menciptakan sesuatu yang tetap jalan walau kamu lagi tidur siang. Jadi, daripada sibuk terus ngejar jam demi uang, lebih baik kamu mulai mikir gimana caranya bikin sistem yang ngejar uang buat kamu. Karena pada akhirnya, waktu itu jauh lebih mahal daripada uang, dan kamu nggak bisa nyetak ulang waktu yang udah hilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.